Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Okay, thank you. I am very well today and I hope all of you in good condition. Okay, before we start our class, it's better if we pray together. Let's pray. Finish. Thank you. Okay, for the first, please let me introduce myself. My name is Adinda Azafat Kunia. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, perkenalkan dulu saya Adinda Azafat Kunia. Dan hari ini saya akan mengajar anak-anak di kelas 7 dengan tema What Time Is It. Oke, sebelum kita menginjak ke materi hari ini, perlu kita ingat atau kita recalling dulu mengenai materi-materi pada sebelum-sebelumnya, yaitu materi tentang menyatakan tanggal pada ordinal number dan juga materi hari untuk menyatakan hari, untuk menyatakan bulan dan juga untuk menyatakan tahun. Nah, dalam ordinal number ini kita mengkhususkan beberapa nomor, dimana jika beberapa nomor atau sebagian besar dari nomor pada penulisan tanggal itu dengan menggunakan akhiran TH, tetapi ada 3 nomor yang penulisan pada sebuah tanggal itu bukan dengan akhiran TH, tetapi untuk angka 1 kita menggunakan ST dan menunjukkan itu adalah first ST dengan akhiran ST, dan juga untuk angka 2 yaitu menunjukkan bahwa itu second. Jadi untuk akhirannya menggunakan ND. Dan yang ketiga yaitu third, dan kita menggunakan akhiran dengan huruf R sama D, RG. Dan untuk keempat, kelima dan seterusnya kita menggunakan akhiran T and H, yaitu 11th, 5th, 6th, 7th, and many more. Dan kemudian untuk nama-nama bulan pasti kalian sudah paham mengenai vocabulary tentang bulan mulai dari Januari sampai Desember. Dan juga untuk penggunaan tahun atau pembacaan nama tahun, kita bisa membaca dengan menyebutkan dua angka. Misal kita mau menyebutkan pada tahun 1996, kita cukup menyatakan dengan kata 1996. Misal pada tahun 1885, 18 and 85. Cukup itu saja. Tetapi jika kita mau menggunakan atau mau membaca pada sebuah tanggal dengan tanggal 2010 misalnya, itu kita bisa menggunakan 2010. Untuk sekarang pada tahun ini 2022, kita juga bisa menggunakan 2022 atau kita juga bisa menggunakan 2022. Seperti itu. Nah, pada pembelajaran kali ini kita juga masih mempelajari mengenai penggunaan tanggal atau waktu. Kalau tanggal sudah kita pelajari sebelumnya, nah ini lebih spesifik lagi kita mempelajari tentang yang pertama, nama waktu dalam hari. And I ended back at your spot for what felt like the millionth time. Reconnection from separate sections, cause we could meet in the middle with no sense of direction. If it's sun up to sundown. Nah, nama waktu dalam hari ini apa sih? Nah, dalam suatu hari kita pasti dalam bahasa Indonesia kita sudah menyebutkan pagi, siang, sore, dan juga malam. Nah, dalam bahasa Inggris pun juga ada. Yang pertama ada morning. Nah, morning ini bisa dikatakan pagi, dan durasi waktu morning ini bisa kita tentukan atau kita spesifikkan. Nah, untuk spesifik waktu dari morning, kita bisa menggunakan pada saat jam 00 lebih 01 menit atau lebih tepatnya itu setelah jam 12 dini hari atau jam 12 pagi itu. Nah, kita sudah bisa menggunakan morning.
sampai batas waktu atau durasi pagi itu bisa sampai jam 12 siang. Jadi jam 11, jam 10 itu masuk dalam kategori morning. Yang kedua yaitu afternoon. Afternoon ini biasanya digunakan pada spesifik time-nya, yaitu jam 12 ke atas, jam 12 siang ke atas, atau misal sekitar setengah 1, jam 1 sampai dengan jam 17 lebih 59 menit, atau lebih tepatnya hingga sampai sekitar jam 18.00 atau jam 6 sore. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai afternoon. Dan untuk evening ini bisa kita kategorikan atau kita gunakan pada saat jam 18.00 sampai jam 19.59, atau sekitar dari jam 6 sore atau jam 6 malam sampai jam 8 malam. Nah, untuk night itu bisa kita kategorikan sebagai waktu-waktu untuk menjelang tidur. Nah, itu pada saat kapan? Pada saat jam 20.00 atau jam 8 malam sampai jam 12 dini hari. Nah, begitupun seterusnya. Yang kedua, pada kali ini kita juga akan membahas perbedaan IM dan PM. Ini berbeda penggunaannya. Nah, kita pelajari dulu yang IM. Yang IM ini digunakan pada waktu 00 lebih 1 menit, yaitu sekitar pada jam 12 dini hari ke atas sampai dengan jam 12 siang. Berarti IM ini bisa dikatakan atau digunakan pada siang hari. Dan kebalikannya dan PM, yaitu digunakan setelah jam 12 siang ke atas sampai jam 00.00 malam, atau sampai dengan jam 12 dini hari. Nah, jadi kebalikannya dari IM dan PM ini, kalau IM itu bisa dikatakan untuk siang dan PM itu untuk malam hari. Nah, ada cara cepat bagaimana kita mempelajari IM sama PM ini biar cepat ingatnya. Nah, kalau IM itu kan ada huruf awal E, atau dalam bahasa Indonesianya itu A. Nah, kalau A itu bisa kita kategorikan dengan bahasa Jawa, yaitu kalau A itu awan. Jadi penggunaan IM ini digunakan pada saat waktu siang, yaitu jam 12 dini hari ke atas sampai dengan jam 12 siang. Nah, sedangkan PM dengan awalan kata P atau P dalam bahasa Jawa, kita bisa menggunakan bahwa itu termasuk kategori petang. Petang itu malam. Jadi kita bisa mengingatnya bahwa PM itu digunakan pada petang, yaitu pada malam hari. Dan kategori malam hari di sini yaitu dari jam 12 siang ke atas sampai dengan jam 12 malam. Nah, yang ketiga yaitu cara menyatakan jam. Nah, cara menyatakan jam itu ada berbagai cara. Ada 4 cara yang saya tuliskan di sini. Yang pertama yaitu dengan kata o'clock. Nah, o'clock ini untuk digunakan atau menyatakan sebuah jam di mana jam itu tepat, tidak kurang dan juga tidak lebih. Maksudnya itu bagaimana? Nah, misalnya kalau kita mau menyampaikan bahwa ini yaitu jam 3. Nah, kita bisa menggunakan 3 o'clock. Misal mau menyatakan jam 5, 5 o'clock. Nah, itu berarti pada saat jam 5 tepat dan jam 3 tepat, tidak lebih ataupun tidak kurang. Nah, untuk yang kedua kita bisa menggunakan half past and half to. Nah, untuk half past dengan kata past itu dinyatakan bahwa itu lebih. Half itu setengah, jadi lebih setengah. Setengah dari jam itu berapa? Kan 30 menit. Nah, jadi dimaksudkan half past ini digunakan untuk waktu yang sudah lebih dari 30 menit. Misalnya kalau kita ingin menyatakan pada jam 10 lebih 30 menit. Nah, kita bisa menggunakan a half past 10. Misalnya kita mau menyatakan jam 3 lebih 30, berarti a half past 3. Dan seterusnya.
sedangkan untuk have to itu digunakan untuk waktu yang kurang dari 30 menit. Nah, contohnya bagaimana? Misal jam 4:30, berarti jam 5 kurang 30. Nah, kita bisa menggunakan yaitu a half to 5. Misal lagi pada jam 7:30 atau jam 8 kurang 30, berarti a half to 8. Nah, seperti itu. Yang ketiga yaitu digunakan untuk menyatakan waktu sudah lebih atau kurang dari 15 menit, yaitu quarter past and quarter to. Penggunanya seperti tadi, sama. Kalau past digunakan untuk lebih dan quarter to digunakan untuk kurang 15. Nah, misalnya kita mau menyatakan sebuah waktu pada jam 7:15, berarti kita menggunakan a quarter past 7. Jam 10:15, a quarter past 10. Nah, seperti itu. Dan kebalikannya untuk quarter to berarti kurang dari 15 menit. Misal kita mau menyatakan waktu jam 6:45 atau jam 7 kurang 15 menit, berarti a quarter to 7. Misal jam 11 kurang 15 menit, berarti a quarter to 11. Seperti itu. Nah, kalau yang cara keempat ini adalah cara paling simpel, yaitu mengucapkannya secara langsung. Misal ada jam 10:20, nah kita bisa langsung menyatakan 10:20. Misal jam 1 lebih 10 menit, kita bisa menyatakan 1:10. Nah, seperti itu. Jadi nomor 4 ini lebih mudah untuk kita menyampaikannya. Kita bisa menyampaikan jamnya secara langsung. Nah, untuk materi yang terakhir nih, yaitu tentang preposition of time. Jadi untuk menyatakan time dalam bahasa Inggris, kita we need use to preposition of time. Oke? Nah, dalam pengucapan time atau waktu, kita bisa menggunakan preposisi, yaitu ada in, on, sama at. Nah, di dalam in, on, sama at ini, untuk lebih kita bisa mengingatnya, kita bisa menggunakan sebuah kerucut, di mana at berada di paling atas, on berada di tengah, dan juga in berada di paling bawah. Nah, jika at berada di paling atas, berarti at ini berada di ranah yang kecil, atau istilahnya kita bisa menyebutkan bahwa untuk digunakan untuk specific time atau waktu yang spesifik. Contoh waktu yang spesifik itu seperti apa? Contoh waktu yang spesifik itu digunakan untuk jam. Misal at 12:30. Misal juga digunakan pada saat at 5 o'clock. Nah, itu kan merupakan waktu-waktu yang spesifik, yaitu jam 5, jam setengah 1. Atau juga bisa digunakan untuk at midnight atau di tengah malam untuk menunjukkan sebuah waktu, yaitu di tengah malam. Nah, selain itu di bawahnya at itu ada on yang berada di tengah-tengah. Jadi on ini berada tidak digunakan terlalu spesifik dan juga tidak digunakan secara luas. Kalau on ini biasanya digunakan untuk menyatakan atau digunakan dalam preposisi day and date, yaitu digunakan untuk hari dan juga tanggal. Nah, contohnya on Tuesday, on Sunday, on Monday, on Friday, and many more. Nah, digunakan juga dalam date atau dalam tanggal. Misal on August 31st, on October 6th, on November 7th, and many more. Jadi dalam penggunaan on ini digunakan dalam day and date. Nah, yang paling bawah nih yaitu in. Ini tuh berada di ranah yang paling luas. Nah, jadi ini bisa digunakan untuk menyatakan atau digunakan dalam preposisi untuk menyatakan month, season, years, and long period. Nah, dalam month atau bulan ini kita bisa menggunakan in. Contohnya in May, in March, in August, in October, and many more. And for season itu kita bisa gunakan in the winter, in the summer, and many more.
Dan juga in ini bisa kita gunakan untuk menyatakan years atau tahun. Misal in 2020, in 1969, in 2001, and many more. Jadi bisa kita simpulkan bahwa at digunakan untuk specific time, on digunakan untuk day and date, and in digunakan untuk months, season, years, and long period. Jadi untuk lebih spesifiknya kita bisa menggunakan at, di bawahnya ada on, dan lebih luasnya ada in. Nah, dari keempat materi tadi, apakah ada yang ditanyakan? Jikalau ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan kepada saya secara langsung setelah video ini berakhir. Oke, sekian dari saya. Itu saja yang bisa disampaikan. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Goodbye.